Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi musalliyan ala Muhammadi wa alihi wa man tala narju bihi ayyam fa'at tullaba wal ajra wal qabula wal thawaba. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina. Rabbana rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwaka. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Shadaqallahul azim. Hadratal kiram wal muhtaram yang saya hormati, semoga Allah muliakan para asatidzah, para sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu ikhwata iman jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita dengan karunia yang terbaik sebagaimana yang kita rasakan hari ini, sehat, afiat, dan diberikan kesempatan, kemudahan, bahkan kenikmatan untuk ibadah. Alhamdulillah kita dihadirkan di majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini akan menyempurnakan iman dan amal solih kita. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kemudian kesolehan-kesolehan, ketaatan-ketaatan kita. Salawat dan salam semoga limpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, untuk keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia, dan semoga fadilahnya diberkahinya kita semua karenanya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu kita awali tadarus kita dengan membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi ini saya melanjutkan materi tentang perpindahan harta yang sebagian dipindahkan dengan cara akad ta'awadot, ya, sebagian disebut dengan tabarru'at. Ta'awadot itu artinya harta berpindah dengan iwad, pengganti. Berpindahnya barang diganti dengan barang, pindahnya barang ke tangan orang diganti dengan uang. Tapi juga ada berpindahnya harta tetapi tanpa ada sedikit pun penggantian kecuali harapan agar harta itu ditambahkan, diberkahi, mendapatkan pahala, keridhaan yang kita sebut dengan akad tabarru'at. Hari ini di antara akad yang kita insya Allah akan pelajari dalam bab fikih muamalah terkait dengan akad ta'awadot. Insya Allah kalau sampai waktunya kita membahas tentang jual beli, dan diantaranya tentang jual beli yang terlarang. Jadi kita punya aktivitas hari-hari mungkin tidak lepas diantaranya ya berjual beli, tetapi ternyata ada berapa banyak jual beli yang dilarang dalam syariat. Islam itu pondasinya atau pilarnya yang paling utama ada 3, yaitu akidah, bicara tentang keyakinan kepada siapa kita bertuhan. Yang kedua adalah syariah, bagaimana caranya kita menyembah Tuhan, menyembah Allah, atau bagaimana caranya kita menjalani apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Yang ketiga adalah akhlak, bagaimana kita menata hati kita agar ibadah atau syariah dan akidah ini tetap
dalam jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Syariah yang kita bahas di tengah-tengah. Ada dua. Syariah artinya jalan, seperti saluran air atau aliran sungai, saluran dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir. Yang disebut syariah itu ada hulunya, yaitu pembuat syariat, pembuat hukum, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian sampailah kepada kita melalui berbagai macam jalan. Jalan itu ada jelas metodenya, jalan itu jelas aturannya. Untuk syariat dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang disebut dengan muamalah. Muamalah pun sebetulnya dibagi dua, ada muamalah maliyah, ada muamalah adabiyah. Muamalah maliyah itu adalah hubungannya harta, sementara adabiyah adalah hubungan tata krama. Dalam muamalah maliyah ada nanti mengenal hukum-hukum seperti perdata, pidana, ekonomi, keuangan, bahkan politik. Tapi ini kita tidak bahas. Ini hanya mengantarkan bahwa kita tidak lepas dari tiga pondasi: akidah, syariah, dan akhlak dalam beragama. Syariat dan fikih. Bapak Ibu sekalian, syariat tadi adalah aturannya. Fikih adalah memahami aturan itu. Jadi saluran itu dari atas ke bawah, tetapi bagaimana cara menyalurkannya itu disebut dengan fikih, memahami hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, apakah menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi mubah, menjadi makruh dan haram. Maka kita nanti mengenal fikih. Salat itu ada syariat. Syariatnya ditetapkan oleh Allah, tapi hukumnya bagaimana, wajib, apakah sunnah, kapan wajib, kapan sunnah, kapan yang haram, bagaimana tata cara sholat. 2 rakaatnya adalah syariat, tetapi subuh tadi berkunut dan tidak, itu adalah fikih. Sujudnya adalah syariat, tetapi turunnya kaki duluan, lutut duluan atau tangan duluan, itu adalah fikih. Nah, begitulah dalam Islam ini syariat dan fikih terus menerus akan saling bertautan. Syariah dan fikih. Fikih itu banyak jenisnya. Ada ibadah, ada muamalah. Yang kita hari ini lebih banyak bahas adalah muamalah. Ada munakahah, fikih pernikahan, perkawinan. Seperti kemarin sebelumnya kalau tidak salah pertemuan kita surah An-Nisa 34 misalnya membahas tentang nusuz, itu fikih munakahah. Membahas tentang syiqaq, itu fikih munakahah. Jenis-jenis tolak, rujuk, ada namanya li'an, ila, zihar, itu adalah bab fikih munakahah, perkawinan. Ada siasah itu adalah politik. Ada khusus fikih politik, bagaimana kita melihat peran negara. Ada fikih jinayah, yaitu pidana. Ada khusus, ada lagi al-ahwal as-syakhsiyah dan lain-lain termasuk fikih waris. Di sini kita akan bahas paling tidak sekelumit tentang fikih muamalah. Muamalah artinya adalah saling bertindak, saling beramal. Maka kita hari-hari punya hubungan. Yang satu memberi, yang satu menerima. Yang satu membeli, yang satu menjual. Itu muamalah. Gak mungkin muamalah dilakukan sendirian. Muamalah itu mesti ada dua pihak. Amilaya yu'amilu mu'amalatan. Amala yu'amilu mu'amalatan itu artinya orang saling beramal. Secara sempit, muamalah artinya akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Menukar manfaat itu apapun bentuknya. Tapi kalau kita lihat dari sisi syariah, tentu saja akad yang diperbolehkan.
Muamalahnya benar, saling menukar, saling ridho, ada penjual, ada pembeli, tapi apa yang diperjualbelikan itu ditetapkan oleh syariat harus yang halal. Yang disebut dengan muamalah lebih luas, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Ilmu tentang syariah, hukum-hukum syariah yang sifatnya amaliyah. Kenapa disebut amaliyah? Karena yang disebut dengan muamalah tidak bicara tentang hati, Pak. Gitu. Ini amaliyahnya amaliyah zohir. Gitu. Ya, kalau hati mah ikhlas atau tidak itu nggak bicarakan oleh fikih, Bapak Ibu sekalian. Muamalah itu nggak membahas tentang ikhlas. Ikhlas itu nanti di mana? Di akhlak gitu, atau di tasawuf. Ya. Jadi yang dilihat oleh hukum ini adalah yang kelihatan. Terucap atau tidak, perkara nanti karena apa itu bicara sendiri gitu. Dalil-dalil terperinci yang menjadi patokannya. Akad diartikan perikatan, perjanjian. Maka di dalam hukum Islam yang menentukan nanti ini menjadi apa tergantung akadnya. Contoh ketika Bapak membawa uang ke masjid gitu, menyerahkan uang 10 juta, itu bisa apa? Infak sedekah, bisa zakat, bisa wakaf gitu. Atau bisa hibah, bisa hadiah gitu. Dan pemanfaatannya tergantung dari akadnya. Kalau menyerahkan uang niatnya sebagai wakaf, maka DKM Baitul Mukmin sama sekali tidak boleh menghilangkan uang itu. Kalau wakafnya berupa uang sebagai wakaf uang. Tapi kalau wakafnya disebut wakaf berupa uang, kan ada wakaf uang, ada akad berbentuk uang. Kalau wakaf uang itu uangnya Pak Bu yang nggak boleh hilang. Ya, tapi kalau wakaf berupa uang silahkan dibelanjakan, tapi menjadi wujud yang tidak boleh berkurang. Ada wakaf uang, ada akad berbentuk uang. Nah, kalau wakaf berarti tidak boleh kita manfaatkan untuk bayar listrik misalnya, kecuali hasilnya. Tapi kalau infak sedekah, maka itu yang kita manfaatkan lebih banyak di masjid ini. Tapi kalau zakat, mesti ada 8 asnaf yang tidak boleh lepas dari 8 asnaf itu. Jadi menentukan ini sah atau tidak, bagaimana memanfaatkannya tergantung dari akad. Ada lagi namanya akad, ada wa'ad, ada akad. Itu beberapa dibedakan. Singkatnya ada yang baru berupa semacam MOU, ada yang sudah berupa perjanjian. Ada yang nitip pesan saja, ada yang sudah menjadi akad. Contoh gini Pak Bu, ada satu saat seorang ibu pesan, karena emang ibu-ibu nih Pak, ini kisah nyatanya. Ada seorang ibu-ibu pesan kepada seorang ibu yang lain agar, karena sekarang lagi musim emas yang dijual ya Pak Bu, jual beli emas gitu. Ya, itu Bapak Ibu sekalian dipasarkan di media, ya di WA dan lain-lain. Nah, ini harganya sekian hari Sabtu. Nah, satu orang mengatakan, tolong dikip ya, jangan dijual ke siapa-siapa, buat saya aja. Bapak Ibu sekalian, itu jual beli belum Pak? Apa namanya itu? Nah itu janji baru, janji buat saya saja, belum jual beli, belum. Ya, harganya sudah cocok tapi belum saya niat beli, baru tolong simpankan buat saya. Nah, itu hari Sabtu, hari Ahad belum juga dilakukan, hari Senin, Selasa datang orangnya, kemudian orangnya minta agar ini dibeli. Kenapa? Kalau tidak dibeli sudah turun 700.000. Kalau dibeli ini sekian gram, nah, dia sudah kehilangan 700.000 rupiah dalam 3 hari. Gitu. Kalau tidak dibeli, makin hari mungkin makin merugi. Gitu. Harus dibeli atau tidak Bu? Harus dibeli Selasa itu? Secara hukum sudah jual beli belum? Belum. Tetapi ada etika. Kita sudah janji mau beli. Ya, kalau jual belinya belum terjadi, maka
dia punya hak pilih, nggak jadi, boleh nggak dibatalkan? Boleh ya Pak? Nggak jadi saya, kemarin nggak sempat beli tapi sekarang uangnya sudah kepake misalnya. Nah, Bapak Ibu nanti boleh cari istilah namanya ikol gitu. Atau ikolah. Pernah dengar ya Pak? Jadi ada orang seperti tadi, kemudian nggak jadi, kecewa nggak Pak? Wah luar biasa tuh kecewa. Tapi kalau kita nggak kecewa, oh nggak jadi ya, ya udah nggak apa-apa. Aqalallahu itratahu yaumal qiyamah. Allah akan membebaskan dirinya dari dosa-dosanya pada hari kiamat gitu. Tapi berat ya Pak? Nggak dongkol gitu Pak. Ada orang dikecewakan, harusnya memang kecewa. Dan kita normal, fitrahnya pasti, waduh, keuntungan sudah di tangan tapi dibatalkan, kan gak jadi. Nah, itu namanya ikol Pak. Nah, itu kalau dalam jual beli tidak mudah melakukannya. Kadang nanya ke saya bilang memang itu etika. Gitu. Etika, ya urusannya nanti jadi muamalahnya bukan maliyah, tapi jadi adab saja. Bapak punya janji tapi tidak ditepati dan itu dosa. Sementara jual belinya tidak terjadi, memang belum. Tapi kalau tidak dilakukan oleh ibu sudah melakukan muamalah yang tidak baik dengan orang yang akan ibu beli barangnya gitu. Nah itu ada janji, ada akad gitu. Nah ini yang sudah kita pernah bahas, saya kesini lagi. Ada muawwadhat, ada tabarru'at. Jadi yang kita bahas hari ini sedikit tentang muawwadhat, pertukaran barang, tapi dalam konteks jual beli, itu pun dari jual beli yang dilarang dalam syariat. Tabarru'atnya sebagian sudah, waris belum selesai. Saya pindahkan ke sini sementara. Tentang waris nanti ada beberapa, khususnya insya Allah di pertemuan ke depan saya belum tuliskan soalnya tentang hijab Pak. Belum masuk di materi tentang hijab, dan itu yang paling banyak. Jadi yang sangat penting dalam waris adalah memahami tentang hijab, siapa yang terhalang oleh siapa gitu. Kenapa terhalang? Itu kakek terhalang siapa? Cucu terhalang siapa? Saudara terhalang siapa? Siapa yang menghalangi? Itu wajib diketahui. Tapi insya Allah di pekan-pekan berikutnya. Ini akad pertukaran ada macam-macam. Ini sudah kita tunjukkan, belum dibahas. Kita baru tunjukkan akad-akad dalam syariat Islam, perpindahan harta itu banyak. Nah, di antaranya yang pertama berbasis penjualan, atau di situ ada jual beli, nama-namanya pun banyak. Jenisnya ada murabahah, ada salam, ada istisna, ada sorb gitu. Ada lagi musawamah gitu. Ada berbasis kemitraan, punya modal masing-masing, namanya musyarakah dan seterusnya. Ya, mudharabah dan lain-lainnya. Ini macam-macam dan semoga bisa kita ilmui satu-satu insya Allah. Saya masuk ke sini Pak. Jual beli di dalam Islam. Ini hari-hari kita lakukan ya Pak. Ya, hari-hari kita lakukan. Pulang dari pengajian, ibu langsung melakukan jual beli gitu. Jual beli apa? gitu. Gitu ya. Kita melakukan muamalah harian. Ya, hari ini pulang dari masjid, sebagian tidak ke rumah. Karena sebagian langsung mampir ke warung kan, jual beli ya sayur dan lain-lain. Jual beli dalam Islam. Yang pertama, jual beli hukum dan pengertian. Boleh atau tidak jual beli itu? Boleh, Pak. Silahkan. Bahkan Quran menunjukkan kebolehan itu. Ya, Allah menyatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Aku, kata Allah, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kan halal. Tapi ternyata Bapak Ibu, di dalam jual beli, nanti urusannya kita hari ini membahas yang haram. Jual beli halal, halal, tetapi ada yang haram. Contoh gini, nikah halal nggak Pak? Nikah itu halal. Kalau zina haram. Tapi apakah ada nikah yang haram? Nah kan gitu. Ada banyak nikah yang haram. Ya, nikah yang haram contohnya adalah nikah dengan yang kita sebut mahram. Gitu ya. Dengan yang disebut mahram kan haram. Nama juga mahram, haram nikah. Atau dengan saudara susu itu pun juga haram gitu. Nikahnya dikasih waktu
saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya dengan engkau dengan mas kawin 2 miliar rupiah selama 2 pekan ke depan. Boleh nggak? Ada jeda di situ, ada waktu termnya 2 bulan. Itu nikah apa namanya? Mut'ah. Nikah mut'ah gitu. Ya, ada nikah dikasih waktu, Bu. Nikahnya 2 bulan gitu. Nikahnya 1 tahun, haram hukumnya gitu. Nikahnya gitu. Jadi ada nikah yang memang halal tapi ada yang haram gitu. Nikahnya begitu. Atau menikah tetapi kepada orang yang masih dalam masa iddah gitu. Gitu ya. Haram nikahnya. Atau kepada orang yang berstatus sebagai istri dari seseorang, itu pun juga haram. Kalau nikah kepada orang yang berstatus sebagai suami orang, halal apa tidak, Bu? Halal apa? Nikah dengan seseorang yang berstatus sebagai suami orang, halal apa haram? Halal, Pak. Halal ya, Bu. Tapi kalau istri sebagai suami orang, haram. Tapi kalau sebagai istri orang, suami orang, halal. Boleh, Bu? Tuh, boleh, Pak, di sini, Pak. Boleh. Tapi baik atau tidak gitu. Nah, itu mah urusan Bapak sama Ibu, baik atau tidak. Jadi hukumnya boleh, Pak. Contoh salah satunya ini berdasarkan Quran, hadis dan ijma'. Al-bai'u fil lughah i'ta'u syai'in fi muqabalati syai' wa fi syar'i muqabalatu malin bimal. Ya qabilaini litasarrufi bi ijabin wa qabulin ala wajhil ma'dzuni fi. Jadi yang disebut dengan jual beli adalah memberikan barang yang ditukar dengan barang. Boleh kita katakan barter. Jual beli menurut syara adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan tasarruf yang disertai dengan lafaz ijab dan qabul. Ya. Dan tentu saja menurut tata aturan yang diizinkan atau yang disahkan menurut syariat. Bapak Ibu sekalian, ini ada yang menarik, Pak, Bu. Lafaz ijab qabul. Saya serahkan barangnya, saya terima uangnya. Gitu ya? Begitu nggak Pak kalau jual beli? Eser sayur. Saya terima kangkungnya, tergantung tukang sayur gitu. Ada nggak, Bu, tukang kangkung bilang, saya, Bu, serahkan kangkungnya. Kata ibu, bapak tukang sayur, saya serahkan uangnya. Ada begitu? Padahal aslinya bapak ibu jual beli itu kedua apa? Ada ijab. Sama kan kalau nikah. Maaf, kalau nikah kan sejatinya nikah dengan jual beli sama, Pak. Jadi nikah itu persis sama dengan jual beli. Kaidahnya menyerahkan sesuatu, dibayar untuk boleh dimiliki, dinikmati atau mungkin dihabiskan gitu. Jual beli pernikahan sama nggak, Pak? Sama, Pak. Bapak boleh cek di fikih. Punten ini seperti ekstrim. Yang namanya nikah itu kan, mohon maaf, itu jual beli untuk menghalalkan kemaluan. Boleh dicek dalam fikih. Secara pengertian yang disebut dengan nikah, jual beli untuk menghalalkan kemaluan. Memang begitu kan, Pak, aslinya. Apa yang jadi harganya? Mahar kan? Saya serahkan, cuma kan bahasanya saya nikahkan dan saya kawinkan. Tapi esensinya sama. Menyerahkan uang, maka mahar menjadi kewajiban di dalam nikah. Bukan rukun, tetapi wajib. Tidak mungkin tidak ada nikah tanpa mahar. Meskipun maharnya itu dihutangkan. Boleh kan, Pak? Saya nikahkan, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian, dibayar cicil gitu. Boleh, Bu? Boleh, asal sepakat. Makanya nikah itu sama dengan jual. Tapi diucapkan nggak? Diucapkan kan. Ada nggak nikah yang nih gitu. Sini ini anaknya, ini maharnya. Begitu nggak? Kan nggak. Maka seharusnya dalam jual beli juga sama. Tapi ternyata berkembang. Apalagi kalau online sekarang kan. Online kan nggak ada yang ngomong apa-apa, cuma diemin. Gini aja kan yang mainnya, Pak. Gitu. Kalau online tuh saya pesannya begini. Gitu ya, transfer langsung begini aja, tetap. Diam nggak? Diam kan. Tapi yang bergerak ini, sah atau tidak? Tetap sah. Gitu ya.
Akad itu seharusnya di satu tempat yang sama. Fi mahallin wahidin. Yang disebut akad itu di satu tempat, orangnya ada, penjualnya, pembelinya ada. Sekarang begitu nggak, Pak? Wah, di mana tuh, Pak? Orangnya nggak tahu. Ya kadang-kadang kita nggak langsung kepada penjualnya. Karena ada apa? Marketplace kan, Pak? Perantara ya gitu. Di situ, masya Allah. Saya kan baru tahu, Pak. Saya baru tahu cerita sama namanya Pak Haji Diki. Saat itu kalau yang jual beli online, si penjual itu baru menerima plus potongan ya, Pak. Setelah dipotong kan, potongannya tergantung nanti berapa transaksinya, ya berapa persen nanti potongannya. Tapi itu bisa jadi 7 hari si penjual baru terima, betul Pak? Ya, kita yang membeli transaksi langsung cash hari itu udah kirim. Uangnya sudah. Tapi diterima? Tidak. Itu baru setelah tidak ada komplain, tidak ada keluhan, baru uangnya nanti disetorkan ke penjual. Ya, setelah seminggu bahkan bisa 10 hari. Begitu katanya. Saya baru tahu karena nggak mendalami itu. Tapi yang jelas jual beli sekarang tidak lagi pakai sigot. Iya Pak, tidak bilang saya jual saya beli. Boleh? Boleh. Apa kaidahnya? Kan gitu Pak. Makanya saya mempelajari sedikit tentang hukum Islam. Sumber hukum Islam itu akhirnya kita memahami bukan Quran dan Sunnah saja. Tapi ada namanya ijma. Ya, hukum ini ahalallahul bai'a wa harrama riba. Quran mengatakan halal jual beli, haram riba. Tapi jual beli yang mana yang halal, yang mana yang haram itu di Quran enggak? Enggak ada. Di hadis ada sebagian, nanti di ijma ulama sebagian gitu. Nah, termasuk akad tanpa dibilang-bilang ijab qabul enggak terjadi tuh, Pak. Enggak diucapkan maksud saya. Tapi menyerahkan barang saja atau menyerahkan uang bahkan diam-diaman. Nah, itu diperbolehkan. Nanti dalilnya misalnya adalah al-urf. Bapak mohon maaf ke minimarket gitu. Minimarket gitu Pak ya. Nah, ada yang nawar di Gak pakai nawar Pak? Enggak ya? Ai ka warung sampai nawar habis-habisan. Si mang buah itu ditawarnya, wah mang teu usum. Ini sudah banyak, sudah murah. Jual apa mangga sekarang murah apa ya? Saya punya kawan dari Indramayu ngirim ke sini, nuju murah Pak, 3.000 Ibu di Indramayu. Ya, teman-teman saya di Indramayu banyak pesantren. Ya, sampai sini berapa? 10.000. Di sana Pak 3.000 rupiah. Kenapa? Ya musim hujan dan lain-lain. Tapi yang jelas 3.000 rupiah Ibu. Ya, kalau yang mangganya mangga apa tuh yang gincu? Ya, gincu itu berapa Pak? 6.000. 6.000 rupiah. Bapak ke Indramayu kan itu. Gitu. Ya ongkosnya berapa gitu. Ya, sampai sini jadi 15.000 gitu. Itu 6.000 rupiah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tawar-menawar habis-habisan. Tapi kalau ke toko kan kayak tawar-menawar. Kemudian ketika menyerahkan uang hanya tempelkan kartu gitu ya, sudah selesai. Hal-hal itu QRIS gitu ya. Uangnya mana gitu. Angkanya aja yang ada gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu produk ijtihad. Ijtihadnya para ulama boleh gitu. Ya, nanti muamalah itu lebih banyak di situ, lebih banyak ijtihadiyahnya gitu. Dan terus berkembang. Ini dalil-dalil jual beli. Bolehnya contoh Quran Al-Baqarah 273, Allah halalkan jual beli, haramkan riba. Allah menyatakan An-Nisa 29, jangan sekali-kali memakan harta antara kita semua dengan cara yang batil kecuali melalui tijarah, jual beli. Antarodin yang sama suka sama suka. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayul kasbi atyab. Apa kira-kira ya Rasul pekerjaan yang paling bagus gitu. Maka Rasul menyatakan adalah seseorang yang bekerja dengan tangan sendiri. Maka ini Bapak Ibu menjadi pegangan kita, jangan suka nyuruh-nyuruh orang, kalau bisa dengan tangan sendiri gitu. Ya, tangan ini nanti dihisab, dikasih tenaga, punya kekuatan, tapi kenapa tidak menggunakannya? Walaupun Nabi punya pembantu, punya siapa namanya? Salah satunya adalah Anas bin Malik, tapi Nabi nggak pernah nyuruh.
Kata Anas, Nabi nggak pernah menyuruh aku kecuali beliau tidak mampu. Kalau memang tidak mampu, beliau tidak lakukan. Itu nanti hisabannya akan ringan. Yang kedua adalah jual beli yang baik. Profesi yang terbaik, jual beli yang baik. Kemudian Rasul menyatakan innamal bai antarodin. Sungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka atau ridho sama ridho. Syarat jual beli ada dua orang yang saling bertransaksi atau muta'akidain, penjual pembeli. Ada sigot, saya serahkan barang, saya terima uang. Saya serahkan uang, saya serahkan uang, saya terima barang. Barang yang ditransaksikan adalah barang yang terdiri dari unsur harganya, dan barang yang dihargainya. Ada barangnya, ada harganya, jelas. Ya, berapa harganya? Ya nanti aja, boleh nggak Pak? Nggak boleh gitu. Ya, makanya itu tidak bolehnya emas yang ditunda. Karena emas bisa apa? Naik turun. Saya beli ya emasnya hari ini, nanti uangnya besok. Boleh nggak? Ya, besok harus harga apa? Harga besok Pak. Kalau belinya besok berarti harganya. Kenapa? Karena hari ini bisa 10.000, besok 10.200 bisa. Kalau 10.200 rugi dong si penjual gitu. Ya, kalau harganya sekarang, harusnya kalau harganya ditentukan pas hari penyerahan itu boleh. Gitu. Tapi kalau beli sekarang, harganya sekarang, diserahkannya besok, itu juga tidak boleh. Nah, yang berikutnya jual beli itu penjual pembeli sama-sama ahli dalam jual beli. Maksudnya apa? Tidak boleh ada orang yang jual beli tetapi dia belum cakap hukum gitu. Ya, belum belum balig. Tapi ternyata ulama mengatakan bukan balig, di bawah balig itu Pak. Misalkan 7 tahun boleh jual beli. Sudah boleh karena sudah tahu yang ini harganya, angkanya, misalkan uangnya 50.000, tahu nggak anak 7 tahun gitu. Bisa Pak, sudah bisa baca gitu, 50.000 rupiah gitu. Dan itu kita kasih tahu. Tapi kalau di bawah itu yang belum bisa memahami baik buruk dan lain-lain, itu di bawah tidak boleh gitu. Apa disebut ada as-sobi. Sobi itu anak kecil gitu. Ada lagi yang majnun, tidak normal akalnya atau gila gitu. Atau yang sapih, sufaha, itu orang yang bodoh atau di bawah yang ABK gitu. Berkebutuhan khusus, difabel. Nah, tidak sah jual belinya gitu. Muta'akidain punya hak khiyar, punya hak memilih. Nah, itu yang saya tambahkan tadi. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau tidak tawar-menawar gitu, tapi kan antarodin ujungnya. Bapak ke toko, ada tawar-menawar sih? Nggak ada Pak ya? Yang ada mah kalau tukang sayur masih ada tawar-menawar. Di toko nggak ada tawar-menawar. Bahkan ada kaidah begini Pak tuh di toko itu. Mengambil berarti membeli gitu ya. Atau yang sudah dibeli nggak boleh? Itu nggak boleh Pak. Yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu akad yang batil gitu, Pak. Kenapa batil? Karena ada hak khiyar 3 hari seharusnya gitu. Nah, pecah berarti membeli. Bagaimana kalau tidak sengaja gitu ya? Itu bukan kaidah Islam maksud saya Pak. Gitu. Bukan kaidah Islam Bu. Seperti itu tuh kaidah orang selain kita. Ya, pecah berarti membeli. Kemudian yang dibawa sudah dibeli tidak boleh dikembali. Bagaimana kalau yang dibeli pas di rumah dibuka? Rusak gitu kan? Dalam Islam nggak boleh begitu. Tapi yang terjadi memang begitu. Hari-hari muamalah kita begitu keadaannya. Padahal nggak boleh begitu. Kudunya apa? Dikasih khiyar. Khiyar itu ada khiyar syarat, khiyar aib, khiyar majlis. Kan gitu. Sebelum misalkan waktu 3 hari Bapak boleh kembalikan. Itu benar Pak. Dalam waktu 3 hari boleh dikembalikan. Itu benar. Karena kita memiliki khiyar, hak pilih gitu. Tawar menawar tuh tentang khiyar. Cocok nggak harganya? Gitu. Tapi ini tidak akan bahas lebak-lebak banyak-banyak Pak. Saya bahas nanti tentang jual beli yang dilarangnya apa. Prinsip jual beli. 1, larangan menawar barang yang sedang ditawar orang. Nanti ada yang tanya,
Bagaimana kalau lelang? Betul nggak Pak? Kalau lelang kan memang ditawar, Pak. Tawar menawar, tapi orang yang sedang menawar, tapi ditawar orang. Pada prinsip jual beli adalah larangan menawar barang yang sedang ditawar. Ini sama Pak dengan khitbah, lamaran. Betul nggak Pak? Makanya jual beli itu sama dengan apa? Sama dengan menikah. Kalau dilamar, ibu punya anak dilamar, ada yang datang lagi, punten ibu, saya melamar anak ibu, boleh nggak? Sudah dilamar orang, nggak boleh. Kan gitu, sedang dilamar orang, jangan dilamar lagi. Sedang ditawar orang, nggak boleh ditawar lagi, sama prinsip nikah itu. Ya. Kenapa nggak boleh gitu ya? Kenapa nggak bolehnya? Karena tadi sudah ada, bukan akad tapi apa namanya tadi? Etika jual beli, wa'ad janji. Nah, sudah ada apa? Perjanjian. Ya kalau sudah halal itu tidak cukup, pakai harus thayyib. Jadi kalau sudah dilamar orang, hadis tapi ini ya, hadis Nabi katakan larangan, nggak boleh menerima lamaran yang sudah dilamar. Ini sama dengan prinsip jual beli, nggak boleh menawar yang sedang ditawar orang. Udahlah sama saya saja. Tadi ibu berapa? 10.000, udah sama saja 12.000. Itu tuh nggak boleh Bu, etika jadinya. Etika. Nanti ada orang yang kurang baik gitu, hubungan muamalahnya. Larangan menawar barang yang ditawar orang. Contoh tadi, bagaimana tapi kasusnya kalau apa? Kalau lelang, nanti kita bahas di depan ada. Kedua, yang diperjualbelikan adalah barang yang mubah, boleh dijual beli gitu. Nah, apa yang tidak boleh dijual beli? Contoh ada nanti Pak di depan yang nggak boleh dijual belikan, contoh barang yang najis gitu. Tapi nanti akan kita lihat Pak. Contoh kalau di kampung saya Pak Bu, karena banyak petani, apakah boleh saya punya kambing, kambingnya banyak kotorannya, dikumpulkan kotorannya, kemudian dikemas, dijual. Jual kotoran kambing untuk pupuk. Boleh apa tidak? Boleh Bu? Gitu. Nah, itu nanti ada larangan dalam hadis. Nanti kita hadis-hadisnya banyak. Ya, itu termasuk yang dilarang. Ya, nggak boleh menjual kotoran karena barang najis. Kaidahnya najis gitu. Sesuatu yang najis nggak boleh dijual beli. Terus boleh pindah tangan, boleh. Tapi akadnya apa? Nanti akadnya bukan jual beli pasti. Nah apa? Ongkos misalnya. Ongkos ngumpulin. Ya, jasa saja. Jadi ini bayar apa? Bayar jasa ngumpulkan barang yang najis. Menghindari pekerjaan perjudian, ya maisir, ada gharar, ada riba dan seterusnya. Baik, kita masuk ke jual beli yang dilarang apa saja. Yang pertama adalah bai'ut talji'ah. Talji'ah itu artinya jual beli terpaksa atau jual beli yang merugikan. Ini contohnya jelas Pak. Contohnya barang atau biasanya tanah dalam sengketa. Ini dilarang Pak Bu. Saya pernah punya teman tinggalnya di Sumedang, Tanjung Sari sebelah sini tapi Pak, masuk Sumedang. Ia beli tanah ibu bapak 100 juta rupiah. Nggak tahu berapa meter luasnya, tapi angkanya 100 juta. Tapi ternyata tanah itu sebetulnya tanah yang masih sengketa. Betul saja, belum lama terjadi jual beli, udah tahu yang bersangkutan itu seseorang mengetahui telah dijual belikan, orang datang gitu. Saya mengetahui Bapak sudah beli tanah ini. Oh iya, itu tanah saya Pak. Saya punya hak di situ. Oh enggak, saya punya akte jual belinya, bahkan ini sertifikat hak miliknya sudah saya terima. Tinggal dibalik nama gitu. Oh enggak, saya pun juga ada. Sengketa tuh Pak. Sengketa. Singkatnya masuk ke ranah hukum, ke pengadilan. Beberapa bulan atau mungkin bisa tahun, saya tidak tanya berapa lamanya. Tapi yang jelas berapa Pak? Angkanya biaya untuk urusan pengadilan 200 juta. Tanahnya 100 juta. Berarti berapa? Tanah yang 100 juta habisnya 300 juta. Itu taljiah tuh Pak. Kalau memang jelas sengketa, jangan dijual beli, jangan berani-berani beli karena kita akan merusak diri sendiri. Kata Quran tulku wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kau melemparkan dirimu ke dalam
kebinasaan. Itu merusak diri, tahu ki bakal merugi, jangan. Gitu. Ya, ini jual beli yang dilarang. Contohnya talji'ah. Gitu. Makanya juga di dalam ada namanya al-hajru, mencegah, menahan. Contoh perusahaan yang pilot. Kalau pilot itu maka yang ngurus semua operasional perusahaan bukan lagi manajemen kan, Pak. Tetapi ada namanya kurator. Kurator, bukan koruptor, Pak. Kurator gitu. Kurator ini yang ngurus semua urusan perusahaan. Ya, tentang keuangannya. Maka ada al-hajru, menahan, mencegah, enggak boleh. Kurator mencegah manajemen menjual barang itu karena akan merugikan debitor-debitor yang lain gitu. Nah, contoh itu di dalam hukum namanya talji'ah. Jadi jual beli yang bisa merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri karena ada masalah. Dua, urbun. Jual beli urbun itu jual beli dengan sistem uang hangus. Saya pernah ceritanya DP rumah, DP tanah bukan rumah, kapling gitu. Di sekitar Cileunyi ke atas gitu. Jadi kalau dari sini jalan satu arah langsung ke kiri ke atas tuh Pak, nanjak. Di situ ada kapling-kapling. Nah, saya itu pulang dari kampus nggak bawa uang. Biar jadi gini aja Pak, biar jadi Bapak, biar saya tidak serahkan ke yang lain, Bapak DP saja. Saya nggak bawa uang Pak, cuma bawa uang 500.000, nggak apa-apa, 500.000 aja. Sudahlah saya pulang, udah lihat tanahnya. Nah, tapi pas ke rumah kemudian kontak-kontak, ternyata tanah itu nanti tidak bisa SHM misalkan gitu, atau nanti sulit dibangun karena termasuk yang Bandung Utara KBU gitu ya. Nah, itu termasuk yang begitu-gitulah, ada masalah. Saya bilang, Pak Haji, ini Pak Haji Pak, dan ternyata orang Ciamis, orang Banjar. Pak Haji punten, saya sudah baca-baca, sudah tanya-tanya, ternyata di situ ada masalah. Oh iya Pak, maaf Pak, saya nggak jadi. Oh nggak bisa. DP-nya maksud saya. Oh iya, kalau DP-nya sudah hangus Pak. Boleh nggak Pak? Haram tuh Pak. Ya haram itu Pak. DP hangus itu haram kecuali ada kesepakatan. Contoh, saya pernah lihat flyer Percik Iman. Percik Iman siapa? Pak Am. Flyer untuk travel umroh, ya, keberangkatan umroh tanggal sekian. Flyernya ada tuh. Nah, di situ ada ketentuan-ketentuan seperti tadi. Tapi boleh asal ditentukan, disepakati. Umumkan di situ. Kata Ustadz Am itu disebutkan itu ya timnya lah gitu. Tapi Percik Iman. Apa itu? Jika membatalkan ya, keberangkatan atau pesanan dalam waktu 3 bulan misalnya, maka DP yang sudah diserahkan itu dipotong 20%. Contoh gitu. Kalau 2 bulan 30%, kalau 1 bulan 50%. Misal Pak, itu angka-angkanya saya lupa, tapi misalnya begitu. Atau jika H-7 dibatalkan, DP-nya habis. Boleh nggak? Boleh kalau begitu. Sudah disepakati di awal, ditetapkan begitu. Boleh Pak. Tapi kalau yang kayak tadi, ya udah Bapak nggak bisa, DP hangus. Bahkan ada orang yang memang usahanya begitu Pak. Iya Pak, nyari uang dari apa? Uang hangus Pak, betul, dari DP hangus Pak. Ya. Oh, dengan dalil apa? Oh, Bapak sengaja saya tidak tawarkan kepada orang lain selama seminggu ini. Nah, karena ini kalau angkanya kecil Pak. Kalau angka-angka yang besar gitu. Tetangga saya waktu itu jual rumahnya 1,2 miliar. Ada yang DP 10 juta. Hangus Pak gitu. Boleh apa tidak? Nggak boleh Pak gitu. Ya nggak boleh. Kecuali memang disepakati punten Pak Bu. Ini yang mau nawar Bapak, nawar saya ini seminggu ini ada sekian gitu. Nah, boleh, tapi menurut saya tidak bijaksana gitu, tidak baik. Bahkan kalau Bapak kemudian gak jadi, oh nggak apa-apa. Namanya apa tadi? I-call. Gitu. Kalau orang nawar nggak jadi, bahkan sudah DP nggak jadi, nggak usah dipotong, serahin aja. Namanya i-call. Man aqala musliman bai'atahu aqalallahu itratahu yaumal qiyamah. Seorang yang bahasa saya itu tidak kecewa, memperbolehkan orang menawar tapi nggak jadi. Membeli bahkan sudah akad tapi dibatalkan dan dia biarkan, udah nggak apa-apa, maka Allah akan abaikan dosa-dosanya pada hari kiamat gitu. Jadi ada orang yang ketemu polisi di jalan deg-degan Pak karena punya salah.
gitu ya, ada razia, deg-degan Pak, karena punya apa? Punya salah. Saya deg-degan, waduh, saya nggak pakai helm, wah ini mah kena nih di razia gitu. Ada razia, ternyata polisinya melihat, dadah gitu. Enak gak Pak? Waduh, gitu. Udah deg-degan banget. Ada nggak di akhirat yang begitu? Dia punya dosa tapi diabaikan. Ada. Gitu. Punya dosa itu dihukum. Tidak ada yang lepas. Kecuali yang dibiarkan sama Allah. Biarin sama. Ya, kenapa? Termasuk yang iqol. Iqol itu tidak kecewa dengan sesuatu yang harusnya mengecewakan dia. Ya kalau urusan muamalah itu ternyata contohnya jual beli yang tidak jadi, itu biasa. Ya sama. Pokoknya intinya lapang dada, tidak mudah kecewa, itu iqol secara bahasa. Namanya urbun, tidak boleh. Hukumnya adalah haram, terlarang jual beli dengan model hangus ini, Pak. Yang ketiga, ihtikar. Ya, bai'ul ihtikar. Apa ihtikar itu? Ihtikar itu nimbun. Ya. Jual beli dia memang penjual besar, tapi sengaja dia ambil dulu ya semua barang di luar sana itu dibeli. Karena dia tahu bulan depan akan langka, akan barang banyak yang misalkan karena musim hujan apa yang akan kurang atau musim apa dia timbun sehingga nanti setelah naik dia jual. Ya, dalam hukum positif pun juga dilarang kan Pak ya, penimbunan gitu. Pidana sama dalam Islam juga ada hadisnya. Nabi bersabda dari Yahya, beliau Ibn Sa'id berkata bahwa Sa'id bin Musayyab memberitahukan bahwa Ma'mar berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang menimbun barang maka telah melakukan kesalahan. Saya tertarik dengan namanya Ma'mar, Pak. Ma'mar ini seorang sahabat Nabi. Bapak Ibu sekalian, ada seorang, ini mah bukan bab jual beli, tapi ini akhlak gitu. Ada seorang badui datang kepada Ma'mar. Ma'mar, gitu. Saya minta sesuatu. Ini badui itu orang kampung, mereka tidak punya harta banyak, mereka mungkin cenderung kekurangan. Memintalah, Ma'mar kesini, saya minta sesuatu. Kata Ma'mar, oh baik. Dia punya cincin Pak, Ma'mar ini punya cincin. Cincinnya dibuka, dikasih kepada orang badui. Ini dikasih. Orang minta, kasih aja. Tapi kata Ma'mar, tapi tolong ya, kamu jangan tertipu sama orang lain. Kenapa? Cincin ini biasa, tetapi batunya itu harganya 600 juta. Ya, itu kalau dirupiahkan 600 juta tuh Pak. Batunya Pak. Ya, mungkin batu apa Pak? Batu akik gitu. Apa batunya jadinya? Permata atau apa? Ini batunya 600 juta. Jangan ketipu orang maksudnya. Silakan ambil, tapi awas hati-hati kalau nanti mau dijual di pasar jangan bilang ini batu biasa, ini mahal. Tapi luar biasa Pak. Orang Badui tadi, oh gitu ya. Itu batu yang sudah diserah terima kan, diambil lagi, dicokel batunya Pak. Dibuka batunya, dikasih lagi. Saya nggak butuh ini. Saya hanya butuh cincin ini untuk saya makan. Jadi dijual beberapa hari untuk cukup makan. Ma'mar tuh sampai terdiam, Masya Allah. Engkau meskipun orang tidak punya, tapi engkau jauh lebih dermawan daripada saya. Karena kalau Ma'mar 600 juta kecil Pak, orang kaya. Tapi ke orang ini dikasih 600 juta, wah itu hidup bisa berapa lama gitu, makannya. Tapi tidak rakus hatinya. Ya, dia tidak memiliki kerakusan sehingga apa? Dibuka Pak. Saya kembalikan, saya nggak butuh. Saya cukup minta hanya untuk makan, bukan untuk jadi orang kaya. Saya hanya minta untuk saya makan saja. Kebutuhan 2-3 hari ke depan. Nah ini luar biasa. Ini cerita Ma'mar nih Pak. Ada sahabat namanya Ma'mar. Nabi mengatakan haram Pak. Ya, telah berdosa orang yang ihtikar. Yang berikutnya jual beli benda najis seperti yang saya sampaikan tadi. Yang najis itu termasuk yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dilaknat akibat khamr 10 pihak. Khamr itu najis ya Pak? Khamr itu najis, termasuk juga yang memabukkan. Khamr dilaknat orang yang menjualnya, ya, yang memerasnya, yang minta diperaskannya, yang minta dibelikan, yang membawa dan yang minta dibawakan. Ya, yang memakan hasil semuanya. Urusan khamr itu semuanya terkena dosa.
termasuk yang menuangkan atau pelayannya, ya di bar dan seterusnya itu termasuk yang mendapatkan dosa gara-gara menjual belikan khamr. Ya termasuk di sini yang dianggap najis seperti babi, anjing, minuman keras, bangkai dan lain-lain termasuk kotoran. Nah, kotoran hukumnya najis, maka dilarang dijual belikan. Kasusnya yang di kampung-kampung itu bukan jual beli harusnya, tapi apa? Ya jasa saja, ya, jasa. Jadi ada ujroh, jasa. Ya, jasa untuk mengumpulkan, jasa untuk mengemas gitu. Ya, jadi bukan jual beli gitu. Baik, lelang. Nah, tadi kan ada pertanyaan tentang lelang. Boleh atau tidak kalau lelang? Boleh. Kenapa? Kan itu ditawar orang. Sedang ditawar orang, kita tawar. Kenapa jadi boleh? Justru sebaik-baik jual beli, kata Nabi, adalah lelang gitu. Ya, lelang itu ada dua. Ada muzayyadah, ada munaqashah. Nanti ada munaqashah di sini. Ya, jual beli lelang, jual beli munaqashah dan muzayyadah. Kenapa jadi boleh? Karena kalau lelang semua yang datang sudah niat untuk, ya kan? Bukan jual beli biasa. Semua yang datang mentalnya, niatnya, uangnya disiapkan untuk tawar menawar begitu. Modelnya sudah sama-sama paham. Yang datang mau menawar dengan tawaran yang paling tinggi. Tapi yang muzayyadah, Bapak Ibu, dengan munaqashah beda. Kalau muzayyadah itu jual beli dengan jalan menjual barang secara umum di pasar, tempat lelang maksudnya, bukan di pasar umum. Kemudian pihak pembeli berlomba menawar harga yang paling tinggi gitu. Yang paling tinggi siapa? Nanti dikasih. Tapi kalau munaqashah ini seperti lelang di pemerintah. Kalau di pemerintah tuh lelang yang paling apa? Pasti yang paling rendah kan? Nih jalannya sekian kilometer, silahkan siapa yang mau ambil proyek ini gitu. Maka paling tinggi atau paling rendah, Pak? Pasti minta paling rendah. Yang diambil yang paling murah, munaqashah namanya. Diperbolehkan, ijma ulama semuanya memperbolehkan. Kenapa tadi? Sepanjang tidak ada masalah tentang kebohongan. Di sini, Pak. Kenapa lelang itu jadi boleh? Satu, jika yang dilelangkan tidak dilarang, jika tidak mengandung unsur penipuan, karena ada yang lelang tapi pura-pura. Sudah ditetapkan sebetulnya. Betul Pak ya? Sudah ditetapkan siapa pemenangnya. Itu haram. Gitu. Itu masuk kategori apa Pak? Mungkin kolusi. Gitu. Ya, sudah kong kaling kong. Gitu. Ya ada. Kemudian jika semua peserta lelang cakap hukum, ya bukan orang yang di bawah umur dan terpaksa dan seterusnya. Kemudian peserta datang itu untuk mengikuti lelang. Kenapa jadi boleh? Karena memang niatnya untuk tidak ada yang dikecewakan Pak dalam lelang itu. Ya, kecuali tadi yang memang pura-pura lelang itu sudah jelas ada penipuan. Tapi yang lelang umum itu dibenarkan karena yang datang tidak akan dikecewakan. Ya, tapi kalau yang di pasar, Bu, seberapa ini? Ini 10.000. Oh udah saya aja 12.000. Nah itu mengecewakan orang lain. Gitu. Ya tidak boleh dan dilarang. Ini mah tentang, ada yang nanya kepada saya, Pak Bu, suap boleh apa tidak gitu. Suap apa? Karena ada gini Pak Bu, di luar sana gitu ya. Ada yang nanya, Ustaz itu punten, saya kok pernah mendengar di luar sana ada yang bilang suapnya suap yang boleh, suap hasanah gitu. Riswah hasanah, boleh apa tidak sih suap itu? Ada enggak suap yang boleh? Ternyata boleh, ada Pak. Jenis suap itu macam-macam gitu. Umumnya suap itu tidak boleh. Kalau standarnya riswa itu tidak boleh, haram. Tapi kalau dari tadi model-model itu ada Pak suap yang boleh gitu. Ya, misalnya gini, saya ingin disayang sama guru saya suap guru saya. Ya, tidak urusan sama nilai, tidak urusan sama ini, pengen disayang sama guru, boleh nggak Pak? Nah, itu suap, tapi tidak melanggar. Jadi ada suap yang melanggar hukum, yang dilarang jadi boleh, atau yang tadinya ditersangka jadi bebas gitu. Itu suap yang tidak boleh. Ada suap yang boleh, ada Pak, banyak. Ya. Diriwayatkan Sauban, Rasulullah melaknat penyuap, penerima suap dan perantaranya. Ya, orang berantara suap itu dilarang. Tapi di sini ternyata Imam Al-Ghazali membagi gitu. Ada yang dilatari motif ukhrawi seperti pahala, itu suap sepertinya Pak, tapi sedekah gitu.
Jadi suap jenisnya, tapi nanti kalau motifnya ukhrawi itu apa? Ya sedekah namanya. Itu modalnya modal suap. Sama saya bilang tadi seperti menikah sama nggak jual beli. Sama ini Pak, suap itu modelnya menyerahkan sesuatu kepada seseorang lain. Nah, itu bisa jadi suap kalau melanggar hukum. Kalau nggak melanggar hukum, bahkan motifnya ukhrawi, itu disebutnya apa? Sedekah. Kalau motifnya memuliakan disebut hadiah, gitu. Tapi motifnya dilatari untuk pemberi mendapatkan sesuatu dan itu bisa melanggar hukum, itu disebut riswah. Di sini Pak, riswah itu ketika memberi suap melanggar hukum. Ada yang benar jadi tidak benar, yang tidak benar jadi benar. Jadi tergantung nanti motifnya. Tapi kalau definisi suap secara bahasa Indonesia sudah jelas salah. Tapi secara bahasa Arab itu bisa jadi hadiah, bisa jadi sedekah, bisa jadi riswah. Gitu. Jadi, tapi modelnya sama, memberi sesuatu kepada orang lain. Ya, kalau motifnya melanggar hukum, maka disebut suap dan itu riswah yang diharamkan. Ada lagi jual beli yang diharamkan ketika adanya penipuan. Contoh, Nabi pernah dalam satu masa mendapati pedagang dan Nabi memasukkan tangannya. Ada orang jual kurma, ternyata di bawahnya apa? Kurma yang basah, gitu. Atau mungkin kurma yang busuk. Nah, penjual itu di atasnya yang kering, di bawahnya yang basah. Jadi kalau ditimbang, jumlahnya sedikit tapi berat. Sekilo kok cuma segini gitu. Karena memang kurma basah gitu. Itu Nabi haramkan. Ya, dilarang oleh Nabi. Yang berikutnya al-wafa. Ya, jual beli yang disyaratkan. Bapak bilang begini, saya jual barang ini kepada Bapak, tapi nanti tahun depan Bapak jual kepada saya. Boleh nggak Pak? Boleh gitu. Dilarang. Jual beli al-wafa. Dan jual beli yang lain nanti mungkin di lain waktu dan kesempatan. Ada namanya apa? Muhaqalah, mukhadaroh, mulamasah. Ya, ada mubadarah, ada muzabanah gitu. Jual beli yang lain yang dilarang di dalam syariat Islam. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Ya, untuk ini hanya pengantar dan setiap ini ada babnya tersendiri. Ini hanya hadisnya ini, hukumnya ini. Tapi modelnya seperti apa, kasusnya bagaimana, itu seharusnya tersendiri. Setiap jenis jual beli yang dilarang itu ada bab sendiri. Ya, bahkan ada buku tersendiri. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Mangga Pak. Mungkin lebih dulu dari yang nanti yang salam, orang menebas pohon mangga satu pohon itu. Salam. Ya. Yang kayak misalnya orang menebas memborong pohon yang masih kecil gitu. Ya, jual beli ijon. Ya, itu diantara masuk kategori yang dilarang. Nanti di sini ada Pak. Saya lanjutkan sedikit. Nah, ini Pak yang Bapak tadi tanyakan Pak Haji, ada di sini. Jual beli semacam ijon yang mana Pak kira-kira itu Pak? Ada Pak? Mengadakan jual beli cara meraba. Gitu ya. Nah, itu diantara yang dilarang. Contoh yang ditanyakan kalau bahasa kita apa? Ijon. Ya dilarang. Termasuk yang dilarang karena itu adanya ketidakpastian. Ya. Bisa rugi siapa? Tergantung. Bisa rugi penjual, bisa rugi pembeli. Ketika masih pentilnya itu masih kecilnya harga sekian, ternyata pas panen musimnya dan itu mahal, untung yang membeli. Tapi ternyata malah jatuh harganya, untung yang menjual. Atau bahkan bukan jatuh, tapi nggak nyampe besar karena kena hama. Ya, ini dalam salah satu ini Pak, salah satu jenis ada
muqalah, ada mukhadharah, ada mulamasah, munabazah, ada muzabanah. Ini muzabanah, Pak. Mengadakan jual beli kurma basah dengan kurma kering masih berada di atas pohon. Contohnya berarti muzabanah kategorinya, atau dalam bahasa kita menjadi apa? Ijon gitu. Hal yang dilarang. Dan lain, Pak, masih banyak, ada inah, ada tato, ada prostitusi dan lain-lain. Enggak. Sebentar, Bu. Gimana, Pak? Tukar tambah. Tambah parah gitu. Ya, boleh, Pak, gitu. Boleh. Kan kaidahnya gini, al aslu fil muamalati al ibahatu illa ayadul dalil ala tahrimiha. Muamalah model apapun jual beli boleh. Ya, sepanjang tadi tidak melanggar larangan-larangan. Seperti apa? Kenapa muzabanah itu dilarang? Kalau dikerucutkan larangannya itu ilatnya apa? Oh, ilatnya ini termasuk goror gitu. Gitu. Kenapa ini dilarang? Tentang saham ada yang boleh, ada yang tidak. Oh, di sini ada maisir karena ada unsur perjudian. Nah, seperti tadi, boleh nggak kalau jual beli tukar tambah? Boleh, Pak, silahkan. Tapi pastikan tidak ada goror, tidak ada riba, tidak ada maisir gitu. Gitu ya, tidak ada najasi dan lain-lain. Emas dengan emas. Tapi kan jual beli terjadi. Ibu jual emas. Boleh, Bu, gitu. Kan nanti ada takaran-takaran. Memang kan nggak boleh, Bu, gini punten, saya takut salah. Ada yang nggak boleh, Nabi larang untuk ditukar. Contoh, tukar menukar beras dengan beras. Ya, misalnya beras Cianjur ditukar dengan beras apa? Nah, rajolele gitu. Hal-hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi gini, Bu, emas itu juga sama, ada yang masuk kategori emas dalam arti bukan emas Jawa tapi dalam arti ini, Pak, Bu. Emas dalam arti barang. Ada emas dalam arti uang. Ya, kalau emas dalam arti uang itu disebut sorop. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, sorop itu sebetulnya jual beli emas. Tapi artinya sorop karena bukan emas sebagai apa? Sebagai barang. Nah, tapi kalau sebagai uang, contoh kan sama antara dinar, dirham, perak, emas gitu. Emas dengan emas, tapi dalam arti apa? Barang. Nah, kalau yang ditukarnya dalam arti emas dengan emas nggak boleh gitu. Tapi kalau emas dalam arti barang dengan barang nggak boleh. Tapi kalau diartikan emas itu sebagai apa? Alat tukar, sebagai uang, jadi boleh. Tergantung emas dalam niat apa gitu. Yang Ibu tanyakan saya pikir itu dalam arti apa? Barang. Karena tadi model kan, model. Berarti nggak boleh gitu. Ya, harus terjadi transaksi dulu gitu. Ya, jual beli dulu baru tukar. Ya, karena itu masuk kategori yang dilarang sama Nabi gitu. Kalau Ibu mau lakukannya jual beli. Saya jual emas model ini, harganya berapa gitu. Nanti Ibu beli yang itu, tambahkan kekurangannya. Pasti kan ada kekurangannya. Selisihnya berapa? Kita tambahkan kekurangannya gitu. Ya. Ada lagi, Bu? Iya. Iya. Ya, tadi kan kotoran sapi. Ya. Nanti lihat Ibu Bapak, dalam hukum itu al-hukmu yaduru ala illatih. Al-hukmu yaduru ala illatih. Hukum itu berputar pada ilat. Ilatnya apa tadi? Ilat kenapa kotoran tidak boleh dijual? Karena najis. Nah, sekarang ketika sudah dikonversi jadi pupuk, masih najis atau tidak? Kalau masih najis, masuknya kategori najis, berarti nggak boleh. Tapi kalau Ibu bilang sudah, Pak, ini sudah tidak najis, masuk kategorinya. Ini sudah saya tidak mengerti, tapi bagaimana caranya gitu ya, berubah jadi pupuk. Kalau itu sudah tidak najis, kita kenali secara hukum
Ini bukan najis, ini apa? Ini pupuk, sama dengan urea gitu ya. Ini sama dengan kimia lain-lain gitu ya. Dan kita tidak kategorikan najis, maka boleh gitu. Jadi lihatnya apa? Ilatnya. Kira-kira kalau yang sudah dijadikan pupuk najis atau bukan, Pak? Kalau bahannya masih di situ-situ juga, hanya yang tadi mah bulat-bulat, sekarang sudah gitu. Kalau masih dianggap najis, maka sama dengan jual beli najis. Ilatnya, karena ilatnya najis atau tidak. Ya, kalau masih najis berarti tidak boleh. Maka ibu jangan bilang mau beli. Ya. Tapi gini Pak Bu, al-hukmu yadullu illati tadi pastikan dulu gitu. Saya belum paham ilatnya. Ini kategori najis atau tidak. Ya, untuk menjadikan pupuk itu ditambah apa misalkan gitu. Nanti insya Allah kalau begitu agak panjang Bapak Ibu, di pekan depan kita bisa lihat ada 4 jenis cara menetapkan hukum. Di antaranya adalah tafrikul halal wal haram, memisahkan halal dan haram, termasuk yang memisahkan najis dan yang tidak najis. Contoh kalau uang, ini uangnya uang hasil korupsi, ini uang hasil jual beli, dicampur, masuk kategori yang mana? Antara halal dan haram. Kalau antara najis dan tidak najis, misalkan pupuk tadi yang bulat-bulat itu sudah dicampur menjadi apa gitu ya, kemudian sudah tidak jadi najis misalnya, saya tidak paham, nanti harus dipelajari dulu. Insya Allah di pekan-pekan berikutnya PR berarti saya takut saya salah menetapkan hukumnya bagaimana. Insya Allah bagaimana dengan pupuk jenisnya. Tapi ilatnya kalau kaidah yang saya pahami, kaidahnya apa? Al hukmu yaduru ala ilati. Kalau ilatnya masih ada, sama hukumnya. Tapi kalau ilatnya sudah berubah, maka beda hukumnya. Insya Allah pekan berikutnya tentang ilat akan berkaitan dengan pertanyaan. Kesini dulu Bu, ada bapak yang tanya. Gimana Pak Di? Iya, disesuaikan Pak gitu. Jadi kalau minjamnya uang, maka kembalikan uang memang gitu ya. Ini minjam uang dikembalikan emas, maka dengan harga emas saat ini gitu. Ya jangan sampai gini Pak Bu, kita minjamnya emas 10 gram, waktu itu harganya 10 juta, dikembalikan 10 tahun yang lalu ya. Sekarang dikembalikan berapa? 10 juta lagi? Nggak mungkin. Kalau mau emas sekarang, ya emas di 10 gram atau harga emas hari ini. Berapa hari ini Pak? 2 juta per gram, berarti 20. Kalau pakai uang berarti konversinya rate emas hari ini. Tidak boleh dihargakan dengan emas waktu itu. Jadi 5 graman Pak. Nanti kasih uang 10 juta. Orang yang tadi beli emas ke toko jadi berapa? Jadi 5 gram, jadi zolim gitu. Ya, harus sesuai dengan harga sekarang kalau pakai uang gitu, kesepakatannya. Nah, itu yang jadi zolim Pak gitu. Jadi kezoliman di dalam. Makan gini kan, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah melarang seseorang yang datang ke pasar, haram hukumnya kalau tidak memiliki ilmu tentang muamalah. Haram orang datang ke pasar kalau nggak ngerti muamalah. Contoh yang tadi, karena nggak paham, si penjual nggak paham, pembeli nggak paham. Nah, sehingga dia bilang, saya jual emas ini ya, atau saya pinjam emas gitu. Nanti saya bayar dengan uang. Nah, kapan? Jangankan 10 tahun gitu. Jual beli saja yang tadi disampaikan, jual beli saja, apalagi pinjam meminjam gitu. Nanti jatuhnya jadi apa? Satu bisa zolim, kedua bisa riba gitu. Ya, itu jadi haram Pak. Kalau ketidaktahuan, boleh nggak tidak tahu Pak? Bu Pak, boleh nggak tidak tahu? Ternyata ada kaidah gini Pak Bu. La yakbalu fi daril Islam, la yukbalu fi daril Islam al-udru bi jahlil ahkam. Orang yang memang hidup jadi negeri sebagaimana kita hari ini, ada agama, hidup, syariat, ilmu segala kita pelajari, dia mengatakan saya tidak tahu. Itu tidak akan diterima dalil karena harusnya dia
Harusnya dia tahu. Mengatakan tidak tahu di tempat sebagaimana kita hari ini tidak akan diterima. Dalil itu karena harusnya mencari tahu. Maka serugi-rugi orang, asadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabal ilmi walam yatlubhu. Serugi-rugi orang di hari kiamat orang yang punya kesempatan ngaji tapi tidak ngaji. Ruginya luar biasa. Kenapa? Banyak yang tidak tahunya padahal harusnya tahu. Jadi dalilnya Sayyidina Umar benar. Haram hukumnya jual beli bagi orang yang tidak tahu. Ya, tidak tahu menau tiba-tiba jual beli. Punten Pak Bu, saya sedang datang ke kantor waktu itu. Dari Best Profit, tahu Pak, di jalan Jakarta Pak, sebelah kanan kan? Nah, saya dari Best Profit Pak, udah beberapa hari kontak. Akhirnya ketemu, iya Bu, gimana? Singkatnya dia menawarkan investasi emas 100 juta dapat 10 lot gitu. Saya tanyakan, saya awam Bu, saya bilang nggak paham. Emasnya bentuk apa? Siapa yang punya emas? Dijualnya di mana? Itu detail gitu Pak. Singkatnya dia jawab semuanya, tapi saya nggak paham. Kalau misalnya saya akhirnya udahlah nggak paham nggak apa-apa. Saya serahkan uang 100 juta 10 loten gitu. Boleh nggak Pak? Haram bagi saya. Tapi Ustadz ke saya bilang ini Pak ada fatwanya halal. Oh iya halal bagi yang paham. Saya nggak paham Bu. Ngerti saya nggak ngerti, bingung saya. Di mana caranya dapat uang? Pak ini naiknya 3 poin Pak. Bapak kalau 3 poin itu kali 4 juta 12 juta hari ini gitu. Pak di WA lagi, Pak hari 7 poin loh Pak. Bapak 7 kali 4 itu 28 juta hari ini keuntungannya. Saya bilang bagaimana ceritanya, siapa yang jualnya. Akhirnya Bu mohon maaf saya nggak bisa. Kenapa? Saya nggak paham. Belum boleh Pak. Punten Bapak Ibu. Ada ekstrim lagi. Hadis itu menyesatkan. Ada Pak. Kata ulama hadis itu menyesatkan. Bagi yang tidak paham. Bagi yang tidak paham ditelan bulat-bulat bisa sesat Pak. Iya Pak. Quran bisa sesat gak? Bagi yang tidak paham maka bisa sesat. Bukan Qurannya menyesatkan, tapi apa? Kebodohan kita yang jadi salah paham. Nah, sama dengan tadi muamalah yang ketidaktahuan tadi menjadi penghantarnya, itu bisa dosa haram saya kalau tidak. Maka saya bilang, Bu mohon maaf saya nggak bisa. Kenapa? Saya belum paham. Tapi halal kok. Iya. Tapi kalau rugi gimana? Gitu. Karena salah perhitungan dan lain-lainnya. Saya nggak paham. Karena itu saya tidak berkenan. Gitu Bu. Terakhir Bu ada. Ya. Nah itu yang barusan saya jelaskan, ada ketidakjelasan. Paling tidak saya sendiri belum paham banyak ilmu praktiknya gitu ya. Nah, gitu. Itu kaidahnya pokoknya umumnya la tulku bi aidikum ilat tahlukah. Kalau nggak paham itu masuk kategori menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Satu berarti zalim, perbuatan zalim karena ketidaktahuan itu membuat kita nanti rugi misalnya. Itu dosanya bukan misalnya saya belum tahu tentang hukumnya. Nah, nanti kita lihat fatwanya Bu ya. Fatwanya begini-begini. Tapi kita yang nggak paham itu menjadikan aktivitas yang kita lakukan jadi apa? Jadi kezaliman buat diri sendiri karena akan menjerumuskan. Bagi yang paham, karena saya ditunjukkan Pak fatwanya nih Pak. Ini fatwanya MUI memperbolehkan. Oh iya. Tapi bagi saya nggak masuk akal gitu. Belum masuk atau belum paham sayanya. Saya nggak berani dan bagi saya dosa kalau melakukan itu. Makanya yang di online tadi mungkin ada fatwanya Bu, cari fatwanya. Ada nggak fatwanya? Oh ada. Tapi kita nggak paham, dosa gitu. Meskipun ada fatwanya, karena boleh jadi tertimpa kerugian karena ketidaktahuan. Gitu. Nanti hukumnya ada banyak PR saya hari ini Pak gitu. Yang Ibu tadi ya tentang pupuk gitu. Insya Allah di pekan-pekan berikutnya 2 atau 3 pekan ke depan kita bisa ketemu lagi insya Allah. Bapak Ibu demikian yang bisa kita bahas hari ini. Semoga ada berkah, ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan dan kehilapan. Bahwa untuk muamalah lebih banyak produk ijtihadiyah. Lebih banyak produk apa? Ijtihad. Bukan Quran, bukan hadisnya. Kalau Quran hadis sudah jelas. Tapi ijtihad
para ulama yang nanti akan menetapkan hukum-hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.